Ingatlah ketika malaikat itu berbicara kepada Maryam, bagaimana bicaranya? Oh ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Ya, memilih untuk apa? Wa tahharaki, dan mensucikan engkau. Wastafaki, dan mengagungkan, membesarkan engkau. Ya, ala nisa'il alamin, atas perempuan-perempuan seluruh alam semesta. Artinya paling mulianya manusia, paling sucinya manusia, karena dipilih oleh Allah. Jadi siapapun, dari bangsa apapun, kalau sudah Allah pilih orang itu, maka orang itu menjadi mulia. Tidak usah cemburu. Justru, ya, begini caranya. Supaya tidak cemburu sosial terhadap apa? Terhadap kesukuan atau kebangsaan. Contoh saja, Habib ini mendengar ini, kalimat ini. Ya, sampai kenapa Maryam itu diberi suatu keistimewaan sampai bisa berbicara dengan malaikat. Dan malaikat itu dapat menyampaikan wahyu yang diwahyukan Allah kepada malaikat untuk Maryam. Begitu hebatnya Maryam itu. Nah, ketika Maryam itu hebat di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, apa kita mau diskriminasi karena perempuan? Tidak. Kalau sudah tidak ada alasan kita mencaci maki Maryam. Karena Maryam ini bukan dari apa misalkan. Ya, tidak boleh. Tetap apa? Tetap mulia karena dimuliakan oleh Allah. Tetap mulia karena pilihan Allah. Walaupun orang-orang kafir tidak mau kepada mereka, tetaplah kita tidak mengikuti mereka yang ingkar terhadap pilihan Allah. Lah kamu itu pilihan Allah. Kamu menjadi bangsa Indonesia. Jadilah bangsa Indonesia yang baik. Menjadi orang Cina, jadilah Cina yang baik. Jadi orang Eropa, jadilah Eropa yang baik. Mau jadi orang Arab, jadilah orang Arab yang baik. Mau jadi habaib, menjadi habaib yang baik. Jadi Allah inginnya semuanya baik. Dan bagaimana salah satu di antara mereka itu, atau satu suku dengan suku yang lain, itu dihidupkan supaya kalian bersatu. Lita'arafu, supaya kamu bisa berkenalan. Oh ini sifatnya seperti ini, oh ini sifatnya seperti ini. Sama. Kalaupun kamu tidak mau, ya, saya tidak mau web dengan ini, saya tidak mau dengan ini, karena itu kafir, karena itu gini. Tidak bisa begitu kamu. Contoh saja ya, biar kamu tahu. Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Andai kata Allah tidak kasih kepada orang kafir, mati semuanya itu orang kafir. Allah tidak kasih kepada orang munafik, mati semuanya orang munafik itu. Orang musyrik mati, orang jahat mati. Semuanya mati. Kalau Allah tidak mau. Kenapa dihidupkan sama Allah? Supaya kamu dengan iman yang dibawa, ketika kamu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu ada batas. Batasnya kamu di mana? Sifatnya orang munafik bagaimana? Oh begini. Oh saya jangan masuk ke sifat ini supaya tidak tergolong mereka. Oh saya ini orang musyrik bagaimana? Oh ini tidak hanya tidak menyembah kepada Allah, tidak baca kepada Allah. Oh jangan, ini dengan Allah. Wa ilahukum ilahun. Wah itu batas namanya. Disekat. Hidupnya itu disekat saja. Tetapi kamu tidak punya andil di dalam hal-hal yang kecuali mereka orang kafir, orang musyrik memerangi kamu, wajib kamu angkat senjata. Itu wajib militer. Paham? Wajib militer wajib bagi kita karena kita juga militer. Tidak harus jadi apa? Jadi berani membela negara, membela bangsa ketika mau diinjak-injak dan dihinakan. Paham? Itu konsekuensinya kita sebagai warga dan berbangsa dan bernegara. Paham? Nah, Maryam ini mulia, jangan tidak dimuliakan. Nabi Muhammad mulia, jangan tidak dimuliakan. Tetapi yang tidak memuliakan itu siapa? Yang kafir. Ada orangnya ada. Andai kata Allah bunuh semua orang kafir, mana orang kafirnya? Kamu tanya, tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Dan adanya orang kafir, ya tetap itu sampai masa
yang akan datang. Dulu ada Muhammad, ya, sekarang ada Muhammad. Pembawa risalah Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dicaci maki, sekarang pembawa risalah Nabi Muhammad dicaci maki. Biasa itu sudah. Sampai akhir zaman. Sekarang ada masalah, besok lebih parah lagi. Lebih parah lagi, lebih parah lagi. Sampai seakan-akan manusia itu sudah tidak kenal kepada Tuhan dan Muhammad. Dan Islam. Nanti akan datang di akhir zaman. Gharib. Tidak kenal lagi kepada Allah, tidak kenal lagi kepada Muhammad, tidak kenal kepada Al-Quran. Karena Al-Quran dicabut zatnya oleh Allah SWT, sehingga Al-Quran sudah tidak dibaca lagi karena tidak ada tulisannya. Semua di seluruh dunia. Walaupun mau disembunyikan di mana, tidak ada itu kitab Al-Quran bisa dibaca. Walaupun telah dirobek-robek itu Al-Quran, maka selama ada tulisan Al-Quran, semuanya akan dicabut sama Allah SWT. Tinggal kertasnya. Itu nanti akhir zaman. Nah, kalau sekarang ada penerusnya Nabi, perisalah membawa risalahnya Nabi, dicaci maki, dihina, dilempari, dan didiskriminasi, itu wajar-wajar saja. Kenapa? Pembawa risalah Allah ini, yang namanya Al-Quran, dicaci maki. Nabi Muhammad dibilang gila, Nabi Muhammad dibilang ahli dukun, Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, ada di Al-Quran. Nah, cuman kita, ya. Semua orang yang eksis di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad pasti ada celaan dan cacian dari mereka yang tidak senang kepada Islam. Wajar. Sampai akhir zaman. Ada orangnya ada. Dulu ada. Sekarang ada. Nanti ya ada juga. Tambah canggih. Ya. Jangan kau risau. Jangan kau resah. Tetaplah kamu bentengi dirimu, jaga dirimu, dan jaga keluargamu dari api neraka. Apa api neraka itu? Kemunafikan, kesesatan, dan kefasikan dan kekafiran. Paham? Jadi kalau sudah dipilih, maka kamu jago menjadikan idola. Nabi Muhammad dipilih sama Allah. Dipilih. Karena dipilih apa? Dijadikan idola oleh kita. Karena Nabi Muhammad idola. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kan yarjullah. Kalau kamu mengharap hanya Allah sebagai Tuhanmu, pilih Nabi Muhammad itu sebagai teladan bagi kita. Mudahnya seperti itu. Jadi guru juga demikian, ulama juga demikian. Ya, semua harus dipilih, jangan asal-asalan. Ya, jangan asal pintar, tetapi jadilah guru-guru yang pintar dan juga benar. Ya, di dalam ubudiyahnya dan di dalam muamalahnya terhadap manusia. Nah. Dan kalau malaikat menyatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Luar biasa. Ya, ini orang biasa atau istimewa? Luar biasa istimewa ini, enggak? Sangat istimewa. Nah, ketika ibundanya kecewa karena seorang perempuan dan mengatakan bahwa perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, atau laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, ternyata perempuan ini pilihan Allah. Kalau sudah tahu bahwa apa namanya pilihan Allah, kira-kira kecewanya itu menjadi penyesalan sekarang karena sebab dipilih oleh Allah. Penyesalannya kenapa? Karena sebab dia pernah kecewa ketika menyatakan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Untungnya dia cepat kembali kepada Allah. Ya sudah, ya Allah, tidak apa-apa, saya kasih nama Maryam. Seperti itu orang yang baik, orang yang tetap ibadah kepada Allah. Karena penyembahan itu hanya kepada Allah. Ketika teraliensi hati itu kepada yang lainnya, maka kamu tidak menyembah lagi kepada Allah. Contoh ya. Ini saya tidak berbicara tentang masalah keteledoran sedikit, ya. Sayyidatina Imra'atu Fir'aun ini ketika mengatakan laki-laki tidak sama ya Allah dengan perempuan. Betul tidak? Ternyata ya perempuan ini bahkan melebihi daripada Zakaria sebagai nabi dan rasul. Kekecewaan itu tertutup atau tidak? Ketika dia kecewa, dia menginginkan laki-laki, itu sudah berpaling sudah sebentar. Hatinya berpaling kepada apa? Kepada keinginannya, kepada kehendaknya. Kenapa? Kehendak saya itu laki-laki, kok kenapa keluar perempuan?
Lupa bahwa yang menciptakan Allah. Untungnya dia kembali. Oleh karena itu, ya ini ya Ustadz hanya mengkaji saja. Ya, tafsirannya itu banyak sekali ini. Tapi Ustadz ini membawa kamu kepada pemahaman ya yang mudah saja. Kalau semuanya ini Allah yang pilihkan untuk kita, Alhamdulillah kita menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah. Ya, kita bersyukur. Apa cara tanda syukurnya? Taat kepada Allah. Bagaimana taatnya? Apa yang kamu lihat itu semuanya gambaran. Yang di luar sana itu gambaran untuk kita, supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Kalau mereka tidak baik, jangan diikuti. Karena yang baik itu ada dalam Al-Quran. Orang yang baik itu ada ciri-cirinya dalam Al-Quran. Ulama-ulama yang baik itu ada ciri-cirinya dalam Al-Quran dan hadis. Semuanya itu cuman apa? Ingin mengetahui siapa di antara kalian itu yang paling berbaik amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Ya. Jadi pilihan-pilihan kita itu, idola-idola kita itu biasanya kita mencerminkan sang idola. Maaf ya, contoh saja. Bukan berarti ini kamu itu tidak baik, bukan. Nabi Muhammad seringnya pakai ginian. Imamah namanya. Imamah itu tidak harus pintar. Ya. Tidak harus menjadi ulama baru pakai imamah. Ya. Tidak harus pintar, tidak harus jadi ulama dulu. Kamu misalkan sholat, rak'atan. Rak'atan bi imamah khairun min alfi rak'atan bi imamah khairun min alfi min sittina rak'ah bi ghairi imamah. Satu kali pakai imamah kamu sholat satu rakaat sama dengan 70 rakaat tanpa imamah. Contoh kamu misalkan di sini tidak pakai imamah, malu beb, saya akan tidak alim beb. Ya sudah, ketika kamu sholat saja itu boleh pakai imamah, Pak. Abajang isya sekalian berarti petong puluh kali abajang isya tertutupi semua kesalahan yang dulu itu. Kita abajang lembek, cekelopah, cehelap, ya. Bekta lagi ngodedan karena lako, karena cemah-cemah itu tertutupi. Kenapa? Pahalanya itu sama dengan 70 kali. Tiap sholat setahun baik. Kali yakin pas petong bolo berapa tahun? Hah? Berapa tahun kamu sholatnya? Nah, oleh karena itu ketika kamu sholat, istimewakan dirimu itu dalam menghadap kepada Allah SWT dengan imamah. Apa caranya? Untuk apa itu? Karena untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW dan sabdanya, rak'atani bi imamah khairun min sab'in rak'ah bi ghairi imamah. Sekali pakai imamah sholat berarti sama dengan 70 rakaat tanpa imamah. Saya pakai imamah. Bismillah. Masuk ini. Ada buntutnya gitu sunnah. Tidak pakai buntut tidak apa-apa. Ya. Seperti itu. Karena pilihan. Nabi Muhammad kan pilihan bagi kita. Idola. Sungguh telah ada pada diri kalian semuanya teladan yang baik pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kada. Bagaimana beb caranya beb melihat Nabi? Cara melihat Nabi, lihat ulamanya. Bagaimana beb misalnya kalau ulama ini tidak mengikuti caranya Nabi, ya lihat Al-Qur'annya dan hadisnya. Karena Al-Qur'an ini tetap eksis sepanjang masa dan isinya relevan sepanjang zaman. Demikian juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi kalau ada itu kata ini hadisnya dhaif, jangan bilang dhaifnya. Itu hadis hanya perawinya saja yang dhaif. Tapi isinya tetap dari Nabi. Perawi saja yang meriwayatkan hadis itu yang lemah. Paham? Tetapi isinya tetap dari Nabi. Dan kita wajib, apa ini wajib? Artinya kita harus meyakini bahwa ini amalannya Nabi, perbuatannya Nabi, ketetapannya Nabi, gaulnya Nabi Muhammad. Hormati dengan mengamalkannya. Oh itu hadis dhaif itu udah dipakai. Siapa bilang? Ada hadis itu ada ilmu mustalul hadis. Ada klasifikasinya di sana. Itu supaya kamu tahu.
Nah, klasifikasinya itu hanya menjabarkan bagaimana kedudukannya hadis itu karena sebab perawi-perawinya. Perawinya yang diseleksi oleh ahli-ahli hadis. Dibilang al-muhaddis. Ya enggak? Al-mufassirin, al-mufassir, al-muhaddis. Ya. Muhaddis, mufassir. Ya. Jadi kalau sudah dipilih oleh Allah, tinggal kamu niru saja. Nabi Muhammad dipilih sebagai Nabi dan Rasul di akhir zaman. Cuman meniru saja, meneladani. Kenapa? Karena pada diri Nabi Muhammad ada suri teladan yang baik bagi kamu sekalian. Artinya kamu tidak boleh mencontoh-contoh yang lainnya. Cara berpakaiannya, cara makannya, cara bergaulnya, cara ibadahnya, cara ubudiahnya. Jangan mengikuti orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan fanatik sama kiainya, jangan fanatik sama habaibnya. Jangan fanatik sama ulamanya, tetapi fanatik sama ulama, sama habaib, sama kiai yang eksis mengikuti tariqah daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dibilang kalau kita tetap eksis, kita ikuti ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib yang banyak. Ya, yang banyak. Karena umat ini ya akan umatnya Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan, semuanya ya masuk neraka kecuali satu. Siapa ya Rasulullah yang satu itu yang selamat dan masuk surga? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang eksis di dalam meneladani aku, mencintai aku dan mencintai sahabat-sahabatku. Mengikuti aku dan mengikuti khulafaur rasyidin daripada sahabat-sahabatku. Nah itu. Ya itu namanya paling banyaknya umat. Ya sembalan-sembalan yang 73 golongan itu rusak semuanya. Kenapa? Sedikit sembalannya itu. Ngaku Islam tapi tidak begini. Ngaku Islam tapi tidak begini. Jadi katanya ulama itu ya dep-gedep. Tahu dep-gedep kamu? Itu ada petir menyambar di waktu malam, waktu hujan. Kamu kecelakaan ada jalan di gunung, lalu ada apa? Petir menyambar. Lihat sinarnya. Ketika sinarnya ada, bisa jalan? Bisa. Kalau sudah habis sinarnya, dia. Jadi bingung. Bingungnya kenapa? Karena kamu kadang-kadang bisa melihat, ya, seseorang itu berbicara benar, tapi di sisi yang lain dia tidak benar. Ketika pembicaranya benar, tetapi tingkah lakunya tidak benar. Ya, kadang-kadang mencaci, kadang-kadang itu baik. Itu bukan begitu. Jadi penerus Nabi Muhammad SAW itu bukan untuk umatnya, seperti Ustaz punya muridnya, bukan semua ini. Jadi ini berlaku untuk semua orang Islam. Semua orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berlaku untuk mereka semuanya. Jadi pembicaraan ini berlaku untuk mereka yang Islam, yang beriman kepada Allah, yang di dalam tariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak, pasti bertentangan omongannya Habib. Dan ini tidak perlu dikomentari. Ya, kalau dikomentari sampai kapanpun tetap ya komentar. Kadang-kadang yang komentar tidak mengerti agama, tidak usah komentar. Tidak cocok sudah, tidak cocok sudah, tidak usah dikomentari. Ya, karena kebenaran itu Rasulullah dikomentari, Rasulullah dihina, Rasulullah dilambari. Padahal Nabi Muhammad pilihan Allah. Kenapa begitu? Ya karena memang sudah begitu. Sampai akhir zaman itu terjadi semacam itu. Pemangku yang menjalani tongkat estafet baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu juga. Ya, jadi yang namanya pilihan Allah itu Allah memilih untuk dijadikan teladan bagi kita yang melihatnya, yang mendengarkannya dari sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Quran.